Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Menteri kelompok 12 akan mempresentasikan tentang budaya dan integritas akademik. Kelompok 12 yang beranggotakan yakni saya sendiri, Biasyaya Muhammad Wiarto, kemudian Fitriani Rashidah, Putri Natasha Nasution, dan William Stephen Bu. Selamat menyimak. Pengertian budaya. Secara etimologis dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, bentuk jamak dari budi yang artinya akal atau budi. Kemudian dari bahasa Inggris yaitu culture, dari kata lain colere yang bermakna mengolah atau mengerjakan. Kemudian pengertian umumnya yaitu hal-hal yang berkaitan dengan akal, gagasan, hasil gagasan atau hasil pikiran. Kemudian secara ilmiah terdapat 3 pendapat yang kami cantumkan di sini. Pertama dari E.B. Taylor, keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian moral, keilmuan, adat istiadat, dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Untuk pendapat Ki Hajar Dewantara, budaya itu buah budi manusia dalam hidup bermasyarakat. Kemudian Jennifer mengartikan budaya sebagai sikap, nilai, kepercayaan, norma, dan tradisi yang dianut oleh kelompok tertentu yang membentuk keyakinan secara kolektif. Maka dari semua pendapat tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa budaya itu adalah kebiasaan yang berkembang di suatu daerah dan sudah melalui proses pewarisan antar generasi. Lalu apa itu budaya akademik? Budaya akademik adalah budaya atau sikap hidup yang selalu mencari kebenaran ilmiah melalui kegiatan akademik dalam masyarakat akademik yang mengembangkan kebebasan berpikir, keterbukaan, pikiran kritis analitis yakni rasional dan objektif oleh warga masyarakat akademik. Budaya akademik inilah yang dapat membedakan dalam tanda kutip warna antara kampus yang satu dengan yang lain. Pelaku di sini adalah seluruh sivitas akademika, mulai dari dosen, mahasiswa, sampai seluruh staf administrasi. Kemudian terdapat indikator budaya akademik yang berkembang dengan baik. Ada 9 poin menurut Kristanto. Yang pertama yaitu penghargaan terhadap pendapat orang lain secara objektif. 2. Pemikiran rasional dan kritis analitis dengan tanggung jawab moral. 3. Kebiasaan membaca. 4. Penambahan ilmu dan wawasan. 5. Kebiasaan meneliti dan mengabdi kepada masyarakat. 6. Penulisan artikel, makalah, dan buku. 7. Diskusi ilmiah. 8. Proses belajar mengajar. Dan terakhir 9. Manajemen perguruan tinggi yang baik. Ada pula hambatan pembentukan budaya akademik. Yang pertama, adanya budaya kolonial dan feodal. Kedua, budaya otoritarian dan birokrasi. 3. Terdapat banyak seremonial. 4. Fasilitas sarana prasarana dan dana kurang memadai. 5. Dosen dan mahasiswa belum menghayati budaya akademik. 6. Dosen dan mahasiswa belum terbiasa berpikir ilmiah akademik. Dan 7. Terakhir, perguruan tinggi semata-mata hanya mencari keuntungan. Kemudian terdapat banyak sekali faktor pendorong terbentuknya budaya akademik. Pertama, pengembangan SDM, lalu pengembangan infrastruktur pendidikan, pengembangan kinerja sivitas akademika, peningkatan kualitas pembelajaran, peningkatan lingkungan dan budaya akademik, tersedia jaminan mutu, tersedia perpustakaan yang berkualitas, tersedia ICT yang sangat berkualitas, tersedia laboratorium yang berbasis kebutuhan, tersedia infrastruktur pendidikan, terselenggara forum diskusi, seminar dan workshop, terselenggara tradisi akademik berbasis kebutuhan mahasiswa, terselenggara tradisi penulisan ilmiah baik berbasis riset lapangan atau pemikiran, terselenggara eksperimentasi pengembangan masyarakat, dihasilkan dosen yang memiliki kapabilitas, dihasilkan karya tulis ilmiah melalui jurnal, koran, majalah, dan buku, dihasilkan karya ilmiah berupa research report, dan dihasilkan output dan outcome pendidikan yang memadai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh,
sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memecahkan kewibawaan kejujuran. Jika kita lihat dari definisi tersebut, intisari dari integritas adalah kejujuran. Maka tidaklah heran jika integritas hanya menyoroti masalah kejujuran. Hal ini karena kejujuran memiliki dampak yang besar dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat dari kejadian yang ada di sekitar kita. Misalnya, ketika seseorang berbohong untuk mengamankan dirinya, entah itu dari amarah orang lain atau dari konsekuensi yang harus dia terima, kebohongan ini bisa saja terjadi tidak hanya satu kali. Bisa saja muncul kebohongan-kebohongan yang lain untuk menutupi kebenaran yang ada. Universitas merupakan salah satu lingkungan akademik yang tidak lepas dari penegakan integritas. Alasan mengenai hal tersebut diungkapkan oleh Ari Ginanjar dalam bukunya yang berjudul ISQ sebagai berikut. Mahasiswa memiliki potensi dan peran strategis. Jika ingin mengubah bangsa ini, maka kita harus mengubah mahasiswa terlebih dahulu, karena mereka adalah agen perubahan. Kesimpulannya, kampus adalah benteng terakhir yang memiliki peran strategis untuk membangun sebuah masyarakat yang berintegritas. Menurut Supriyadi dalam website FKUGM, menuangkan bahwa integritas akademik adalah prinsip-prinsip moral yang ditetapkan dalam lingkungan akademik, terutama yang terkait dengan kebenaran, keadilan, kejujuran. Nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam integritas akademik mencakup 6 aspek, yaitu kejujuran, kepercayaan, keadilan, menghargai, tanggung jawab, dan rendah hati. Menurut Susanto, aspek integritas akademik tersebut mengandung artian sebagai berikut. Yang pertama, kejujuran. Setiap akademisi dan staf akademisi harus jujur secara pribadi maupun intelektual dalam proses belajar, mengajar, penelitian, dan pelayanan. Yang kedua, kepercayaan. Setiap akademisi dan staf akademisi harus dapat percaya bahwa setiap orang dan sistem dalam lingkungannya mendukung kebebasan bertukar pendapat dan kemampuan mencapai potensi yang maksimal. Yang ketiga, keadilan. Semua orang dalam lingkungan akademis diperlakukan secara adil. Yang keempat, menghormati. Menghargai orang lain dan hasil karya orang lain serta mampu menerima dan menghargai keberagaman pendapat orang lain. Yang kelima, tanggung jawab. Percaya bahwa setiap orang harus siap bertanggung jawab dan mengambil tindakan jika terjadi pelanggaran dalam nilai-nilai akademik. Yang keenam, rendah hati dalam memiliki ilmu. Istilah dalam integritas akademik menurut Supriyadi. Yang pertama, academic misconduct. Perilaku mahasiswa yang tidak jujur yang mengakibatkan pelanggaran standar akademik. Contoh tindakan yang academic misconduct mencakup akan tetapi tidak dibatasi oleh plagiarisme, tindakan curang, falsifikasi, mengubah data penelitian, menandatangani presensi mahasiswa lainnya, menghilangkan bekas mahasiswa lain secara sengaja, memfasilitasi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan academic misconduct, dan sebagainya. Yang kedua, academic honesty. Upaya untuk mempertahankan kejujuran akademik dalam berbagai bentuk, sehingga hasil karya mahasiswa atau institusi mencerminkan upaya mahasiswa atau institusi tersebut secara akurat. Yang ketiga, ada research atau scientific misconduct, adalah fabrikasi, falsifikasi, atau plagiarisme yang dilakukan dalam mengajukan proposal, melaksanakan penelitian, mereview penelitian, ataupun melaporkan hasil-hasil penelitian. Research misconduct tidak mencakup kesalahan murni dan perbedaan pendapat. Yang keempat, ada academic crime, yaitu masalah serius mengenai integritas atau kejujuran akademik. Bentuk disintegritas akademik dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu disintegritas akademik dan disintegritas non-akademik. Jenis-jenis disintegritas akademik. Yang pertama, absen. Ketidakhadiran pada kegiatan pembelajaran dengan atau tanpa alasan yang dapat dibuktikan. Yang kedua, plagiarisme, yaitu menggunakan pemikiran ataupun tulisan orang lain, baik yang dipublikasikan atau tidak, tanpa memberikan pengakuan atau penghargaan dengan menyebutkan sumber referensinya secara lengkap. Yang ketiga, curang atau cheating, yaitu usaha yang dilakukan secara tidak jujur yang bertujuan untuk mengambil keuntungan yang tidak adil dalam proses penilaian ataupun pembelajaran. Contohnya menyontek. Yang keempat, kolusi. Bekerja sama dengan mahasiswa lain untuk mempersiapkan atau mengerjakan penugasan.
Contohnya, bekerja sama dalam mengerjakan tugas individual. Yang kelima, fabrikasi. Mengarang data dan hasil penelitian ataupun dalam mencatat atau melaporkan hasil penelitian tersebut. Yang keenam, falsifikasi, yaitu manipulasi material, peralatan, proses penelitian, atau mengubah atau menghilangkan data dan hasil penelitian sehingga hasil penelitian tidak akurat. Yang ketujuh, ghosting. Menggunakan jasa orang lain untuk menuliskan atau mengerjakan penugasan. Yang kedelapan, deceit. Pernyataan, tindakan, alat atau piranti yang dipergunakan secara tidak jujur untuk tujuan berbohong atau memberi kesan negatif. Contohnya, meminta izin untuk tidak mengikuti pembelajaran karena sakit, meskipun sesungguhnya mahasiswa tersebut sehat. Yang kesembilan, gratifikasi, yaitu tindakan untuk menyenangkan orang lain yang dapat memberikan keuntungan pribadi. Contohnya, memberikan dosen uang atau pujian demi mendapatkan tambahan nilai. Lalu, ada jenis disintegritas non-akademik. Yang pertama, impersonasi, yaitu membuat pernyataan tentang meniripkan ucapan, gerakan, tindakan orang lain dengan tujuan untuk mengambil keuntungan pribadi. Yang kedua, pelecehan, yaitu tindakan merendahkan martabat orang lain, baik secara intelektual maupun seksual. Yang ketiga, merokok di lingkungan universitas. Yang keempat, penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Yang kelima, perilaku yang berlebihan seperti memuji berlebihan, perkelahian, atau bullying. Dan yang terakhir, pencurian, perusakan, atau tindakan kriminalitas lainnya. Berikut cara menangani disintegritas akademik. Apabila materi dikopi kata demi kata dari sumber lain, tanpa tanda kutip dan tanpa menyebutkan sumber, atau tanpa tanda kutip dengan menyebutkan sumber, atau dengan tanda kutip tanpa menyebutkan sumber, maka prosedur penanganannya itu yang pertama, jika dosen berpendapat bahwa kesalahan dilakukan tanpa sengaja, maka mahasiswa dipanggil dan diberikan pembinaan. Dengan sanksi, dosen memberikan pembinaan dengan menunjukkan cara melakukan referensi yang benar. Yang kedua, jika dosen berpendapat bahwa kesalahan yang dilakukan sengaja, tapi dengan jumlah 25% dari jumlah kata, atau itu minor, maka dosen memberikan sanksi. Yang pertama, apabila kesalahan pertama, dosen memberi peringatan. Apabila itu kesalahan kedua, dosen mengurangi nilai tugas pada mahasiswa tersebut menjadi 0%. Kemudian, bentuk pelanggarannya apabila materi ditulis dengan bahasa sendiri di parafrase tapi tidak menyebutkan sumber, maka prosedur penanganannya apabila dosen berpendapat bahwa kesalahan dilakukan sengaja dan jumlah kata lebih dari 25% dari jumlah total kata atau mayor, maka dosen memberikan sanksi. Yang pertama, mahasiswa membuat ulang tugas. Kesalahan kedua, nilai mahasiswa pada tugas tersebut dikurangi menjadi 0%. Tidak ada peluang untuk membuat tugas ulang. Baik, itu saja dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan kata dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.